Sejak tertangkap di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan saat razia yang digelar oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi DKI Jakarta pada Minggu dini hari kemarin, hingga kini sosok YR yang diduga sebagai salah seorang publik figur yang berprofesi sebagai model majalah pria dewasa masih misterius dan disembunyikan. Pasalnya, Badan Narkotika Nasional masih merahasiakan nama dan sosok YR itu sendiri. Tetapi benarkah jika Ola sempat mendapat pujian dari Victoria atas penampilannya dan selera berbusananya? Pas dia datang ke sini kemudian dapet undangan itu udah kayak, mmm, antara lebay dan pengen norak gitu, gue diundang!" gitu kan, antara pengen kayak gitu cuman, mmm, tapi takut nggak kesampean. Soalnya gini loh, kadang-kadang kan kita terlalu heboh tiba-tiba nanti di hari H taunya sakit atau apa gitu. Jadi aku kayak sok biasa gitu, padahal, gitu sampai di kalau aku kan di pet aku kan teman-teman deket. Aku pas kemarin tadi tuh, 5 jam menuju mau ketemu Victoria, "I'm so nervous," gitu-gitu deh pokoknya sampai dikata-katain sama temen aku, "Nggak usah lebay deh," gitu-gitu deh. Padahal kan kalau orang lagi suka atau ngefans kan kita kadang-kadang terlalu over excited ya. Sampai rela tadi 2 jam aku berdiri di situ. Alhamdulillah, tanggal 13 Mei ini ya, Victoria Beckham kan datang ke Jakarta di butik On Pedder dan di situ ya alhamdulillah saya diundang. Jadi ya tadi kita sempat dia kan mempromosikan tas terbarunya, desain terbarunya dari dia dan saya ya sempat foto juga, saya sempat ngobrol-ngobrol dan memang saya kasih dia gift, gift anting. Antingnya mirip-mirip kayak gini. Kan saya suka pakai aksesorisnya dan jadi memang saya kasih dia gift juga. Terus kemudian dia menandatangani apa tas Victoria Beckham yang memang saya beli gitu dia tanda tangan. Aku dari SMA, aku bilang udah ngefans, udah suka kan memang dari dulu udah ngefans banget. Aku tahu dari awal dia apa Spice Girl sampai akhirnya dia sekarang, pokoknya udah dari dulu udah suka dan dia aku ceritain itu. Terus oh thank you gitu. Terus beautiful CL gitu pokoknya gitu-gitu lah sama pokoknya kita saling puji saling saling excited lah pokoknya karena memang aku ngefans banget jadi bener-bener kadang tadi sampai bingung mau ngomong apa lagi gitu letak tato aku itu sama persis di tempat yang dia punya jadi yang di tangan belakang itu aku persis letaknya ya walaupun kan apa namanya gambarnya beda maksudnya dianya misalnya inisial apa aku di sini inisial nama orang tua dia kan di sini David kalau nggak salah jadi memang ngefans sampai segitunya gitu ini ada tanda tangannya dia di sini sih bisa bisa di apa ada tali panjangnya juga jadi bisa di so Victoria kalau nonton ya cepat datang ke Indonesia lagi. Kehadiran Ola Ramlan seakan menggeser kepopuleran Syahrini. Bagaimana tidak, sebelumnya saat David Beckham tiba di Jakarta, Syahrini lah yang didaulat menjadi penyambut mantan kapten kesebelasan Inggris itu. Aksinya menyambut sang bintang ini pun mendulang kontroversi dari sejumlah orang karena Syahrini tampil bak Victoria Beckham. Lantas, kemanakah Syahrini kemarin? Mungkinkah ia takut mendapat kecaman lagi? Atau justru adanya sejumlah pekerjaan yang membuat ia tak bisa melihat secara langsung sosok Victoria yang menjadi inspirasinya dalam berbusana dan berpenampilan. Kalau Bekamnya kan sudah hari ini nggak bisa ke sana, sebetulnya sudah di-invite harus ke sana, tapi ada 2 kegiatan hari ini yang nggak bisa ditinggal. Gaya, stylenya Victoria Beckham banyak menginspirasi kaum wanita di dunia, ya, termasuk aku. Yang terutama aku cinta adalah kacamatanya.
kacamatanya itu kan yang mirror-mirror itu tren juga kan, beberapa tahun ke belakang sampai hari ini masuk memakai kacamatanya juga. Celana jeansnya kan yang skinny itu enak dipakai. Kemudian blazer, baju dress, bukan dressnya kayak baju pendek gitu ya. Bajunya dia kadang banyak kan aku kalau pergi keluar pasti memburu juga barang-barangnya. Sejak tertangkap di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan saat razia yang digelar oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi DKI Jakarta pada Minggu dini hari kemarin, hingga kini sosok YR yang diduga sebagai salah seorang publik figur yang berprofesi sebagai model majalah pria dewasa masih misterius dan disembunyikan. Pasalnya, Badan Narkotika Nasional masih merahasiakan nama dan sosok YR itu sendiri. Tetapi dalam pengakuannya, YR yang berasal dari Medan ini mengaku jika dirinya berprofesi sebagai artis, walaupun di KTP-nya tertulis sebagai karyawan swasta. Kalau kita melihat di KTP-nya, YR atau JR ini adalah pekerjaannya adalah swasta, berasal dari Medan, kemudian usia 32 tahun. Itu yang berasal dari KTP-nya dia. Kemudian kalau pengakuan bagaimana disampaikan oleh BNP DKI adalah seorang artis. Atau kalau bicara artis apa namanya? Public figure lah gitulah. Bahwa tinggal di Jakarta di salah satu apartemen. Dari hasil pemeriksaan tes urin yang telah dilakukan, kabarnya YR terbukti positif memakai metavitamin. Hanya saja, apakah YR sebagai pengguna aktif atau justru ia masuk dalam kategori pemula? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab setelah hasil pemeriksaan usai dilakukan. Barang bukti hanya urin yang dikirim ke Badan Narkotika Nasional. Untuk masalah pemakaian aktif atau tidak, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan atau asesmen oleh tim asesmen untuk menentukan sejauh mana penyalahgunaannya, dan juga kita ketahui ada 3 kriteria kan, pengguna yang pemula, kemudian yang teratur pakai, dan juga pengguna yang memang sebagai pecandu. Sehingga nanti hasil asesmen ini akan menentukan langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan proses rehabilitasi dan proses pemeriksaan lebih lanjut. YR itu dinyatakan positif menggunakan metamfetamin, dan di sini atau di dalam tes urinnya, hasil tes urinnya, di sini kita sekarang tinggal menunggu hasil asesmen sesuai dengan proses asesmen ya, kita mintanya secepat mungkin. Dan sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada yang positif menggunakan THC atau tetrahidrokannabinoid atau ganja, dan juga ada yang kelompok opiat, dan juga ada kelompok metamfetamin. Urin itu akan kita pakai itu ya, pakai bahwa nanti penetapannya apa sebagai apa, dan ini sedang diasesmen oleh tim dokter, dan ini jadi supaya nanti jelas peran dia itu apa, atau dia hanya sebagai pengguna atau korban penyalahguna, atau dia sebagai bandar atau kurir misalnya, seperti itu. Saya sampai golongan 1 yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan ya, itu ya. Tertangkapnya YR dalam sebuah razia rutin yang digelar BNNP DKI Jakarta menambah daftar hitam mengenai keterlibatan selebritis dengan barang haram tersebut. Walaupun sosok serta profesi YR di dunia hiburan tanah air masih menjadi teka-teki, dugaan pun muncul. Apakah YR benar-benar target yang sudah lama menjadi buruan pihak BNN? Bukan merupakan target daripada BNN, dan kebetulan saja ada di tempat hiburan tersebut, dan YR dinyatakan positif menggunakan metamfetamin. Dia tertangkap sendiri, tidak bersama-sama. Mereka, hasil pengakuan mereka tidak saling kenal. Mereka tidak saling kenal, dan walaupun dalam satu lingkungan tempat hiburan, tapi mereka pada posisi yang berbeda-beda.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.